Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya pada KB 4 dan KB 5. Pertama di sini saya akan menjelaskan resuman dari KB 4, di mana pada KB 4 ini membahas tentang pengembangan materi ajar yang di dalamnya ada bahan ajar. Jadi bahan ajar itu diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk bisa terbantukan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di dalam bahan ajar ini ada yang namanya materi pembelajaran. Kemudian ada juga selain materi pembelajaran ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini nanti saya jelaskan di KB 5. Materi pembelajaran ini diartikan sebagai sekumpulan aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, peserta didik itu dikatakan menguasai sekumpulan aspek itu dilihat dari capaian KI dan KD-nya. Kemudian jenis-jenis materi pembelajaran ini ada 5 kategori. Yang pertama, materi pembelajaran itu jenisnya adalah berbasis fakta, kemudian konsep, kemudian prinsip, prosedural, dan nilai. Artinya fakta itu materinya yang berkaitan dengan nama, baik itu nama orang, nama sebuah tempat, atau peristiwa. Kemudian konsep ini artinya adalah bisa disebut dengan sebuah pengertian atau definisi yang itu dihasilkan dari pemikiran yang baru. Kemudian prinsip ini berkaitan dengan pokok yang dijadikan sebagai dasar, misalkan kayak dalil, kemudian rumus dalam sebuah teori. Berikutnya prosedural, ini lebih pada langkah-langkah secara sistematis, misalkan cara wudhu, kemudian cara mengkafani dan seterusnya. Intinya berbasis langkah-langkah. Berikutnya yang terakhir adalah nilai. Nilai ini materi yang merupakan hasil dari belajar peserta didik. Setelah itu, dari adanya KI-KD dalam sebuah materi pembelajaran itu ada rumusan yang berupa IPK. Artinya dari adanya KI dan KD itu kemudian dirumuskan indikator pencapaian kompetensi, di mana IPK ini mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan ketiga yaitu aspek keterampilan. Nah, dalam penyusunan IPK ini harus berdasarkan pada kata kerja operasional. Kemarin sudah saya jelaskan tentang KKO ya. Di mana IPK yang dirumuskan ini harus bisa diukur dan diobservasi. Nah, adapun langkah perumusan IPK ini berangkat dari KD itu sendiri. Jadi berangkat dari KD itu sendiri, di mana KD yang kita gunakan untuk dirumuskan IPK itu ada 2 dimensi. Ada yang dimensi pengetahuan, ada yang dimensi keterampilan. Kemudian kaitannya dengan dimensi keterampilan ini ada di mana di situ terbagi menjadi 2. Ada yang abstrak, ini menurut teorinya Deer. Kemudian ada yang konkret, ini ada dari teorinya Dev dan juga Simpson. Berikutnya, setelah KI, KD, dan IPK sudah dirumuskan, maka selanjutnya adalah tujuan pembelajaran itu, di mana tujuan pembelajaran ini mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Maka dalam penyusunan tujuan pembelajaran
itu harus memiliki 4 unsur. 4 unsur. Yang pertama ada audience, kemudian ada behavior, kemudian ada condition, dan yang terakhir adalah degree. Jadi bisa disingkat dengan ABCD. Contoh misalkan gini, peserta didik melalui diskusi mampu menjelaskan pengertian ini dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang mengandung unsur ABCD tadi. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan resuman KB 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.